Mereka pun memutuskan kembali menggelar doa bersama agar memudahkan proses evakuasi. Di situ kita tahlil, setelah tahlil kita makan, nah, setelah kita makan kita turun sekitar ya, setengah 500 meter lah. Ya, setelah itu nemu tempatnya si ya, di situ kita mau naik ya kurang lebih itu apa tanjakan itu 90 derajat lah. Nah korban itu kan nggak bisa saya panggul, kita enteng geret-geret naik sedikit ya. Bisa dibilang, Gunung Slamet memang bukanlah sekedar gunung biasa, terutama untuk masyarakat sekitarnya. Mitos-mitos yang diceritakan seringkali mencerminkan rasa ingin tahu manusia terhadap alam yang belum sepenuhnya dipahami. Masyarakat di sini percaya bahwa gunung ini memang tempat yang ditempati oleh roh dan makhluk goib. Meski begitu, bukan lantas mitos tersebut membuat manusia takut. Justru sebaliknya, kisah itu menjadi cara menjaga alam sekaligus menghormati makhluk Tuhan. Itu yang sering ditemukan itu di Segara Gede. Itu Segara Pasir itu setelah puncak turun berarti arahnya sebelah utara kawah. Memang di situ sering ditemukan kadang-kadang ada bekas ban mobil, dan mungkin kalau di desa sini lagi musim layang-layang kadang-kadang ada layang-layang di sana. Iya, makanya jangan pakai plastik. Dengan jalur tanjakan yang bervariasi, cuaca di Gunung Slamet pun bisa dibilang cukup ekstrim. Selain suhu yang terbilang dingin dari gunung lainnya, curah hujan tahunan di Gunung Slamet adalah yang paling tinggi di Indonesia, yakni 8.300 mm per tahunnya. Hujan bisa turun dengan tiba-tiba dan membuat pendaki harus berhenti sejenak. Selain itu, kabut di Gunung Slamet juga terbilang pekat dan tidak dapat ditebak kedatangannya. Jarang, kondisi itu memakan korban bahkan sampai peristiwa meninggalnya pendaki karena hipotermia. Beberapa kejadian itu justru membawa fenomena goib yang menimpa para ranger Gunung Slamet. Mbah Mulyanto misalnya, pada tahun 90-an, dia menjadi bagian dari tim SAR yang bertugas mengevakuasi jenazah pendaki yang meninggal di Gunung Slamet. Setelah beberapa hari menyusuri hutan, mereka sempat putus asa karena tak kunjung menemukan koordinat pendaki tersebut. Memutuskan untuk beristirahat dan berdoa, tak disangka-sangka mereka mendapatkan petunjuk yang datang dari mimpi Mbah Mulyanto. Malamnya itu loh, malamnya kita ya orang tidur mimpi lah ya, mimpi kamu ngapain di sini, kita mau cari berkah yang belum ketemu seperti itu. Kalau cari nanti kesini itu si bekas di bawah jurang, nah di sebelahnya ada pohon gede gitu loh. Nah, setelah itu saya naik ke Pelawangan, alhamdulillah sekitar 2 jaman lah, 2 jam atau 3 jam, alhamdulillah ketemu. Di situ kita tahlil, setelah tahlil kita makan, setelah kita makan kita turun sekitar 500 meter lah. Setelah itu nemu tempatnya si Iis. Ulah dari makhluk goib. Ulah dari makhluk goib. Itu yang sering ditemukan itu di Segara Gede. Itu Segara Pasir itu setelah puncak turun berarti arahnya sebelah utara kawah. Memang di situ sering ditemukan kadang-kadang ada bekas ban mobil, dan mungkin kalau di desa sini lagi musim layang-layang kadang-kadang ada layang-layang di sana. Iya, makanya jangan pakai plastik. Dengan jalur tanjakan yang bervariasi, cuaca di Gunung Slamet pun bisa dibilang cukup ekstrim. Selain suhu yang terbilang dingin dari gunung lainnya, curah hujan tahunan di Gunung Slamet adalah yang paling tinggi di Indonesia, yakni 8.300 mm per tahunnya. Hujan bisa turun dengan tiba-tiba dan membuat pendaki harus berhenti sejenak. Selain itu, kabut di Gunung Slamet juga terbilang pekat dan tidak dapat ditebak kedatangannya. Jarang,
Kondisi itu memakan korban bahkan sampai peristiwa meninggalnya pendaki karena hipotermia. Beberapa kejadian itu justru membawa fenomena goib yang menimpa para ranger Gunung Slamet. Mbah Mulyanto misalnya, pada tahun 90-an, dia menjadi bagian dari tim SAR yang bertugas mengevakuasi jenazah pendaki yang meninggal di Gunung Slamet. Setelah beberapa hari menyusuri hutan, mereka sempat putus asa karena tak kunjung menemukan koordinat pendaki tersebut. Memutuskan untuk beristirahat dan berdoa, disangka-sangka mereka mendapatkan petunjuk yang datang dari mimpi Mbah Mulyanto. Malamnya itu loh, malamnya kita, ya orang tidur mimpi lah ya, mimpi kamu ngapain di sini, kita mau cari berkah yang belum ketemu, seperti itu. Kalau cari nanti kesini itu si bekas di bawah jurang, nah di sebelahnya ada pohon gede gitu loh. Nah, setelah itu saya naik ke Pelawangan, alhamdulillah sekitar 2 jaman lah, 2 jam atau 3 jam, alhamdulillah ketemu. Di situ kita tahlil, setelah tahlil kita makan, kita turun sekitar 500 meter lah. Setelah itu nemu tempatnya si Iis. Dengan turunan serta tanjakan curam, mereka pun memutuskan kembali menggelar doa bersama agar memudahkan proses evakuasi. Di situ kita tahlil, setelah tahlil kita makan, kita turun sekitar ya, setengah 500 meter lah. Ya, setelah itu nemu tempatnya si Iis. Ya, di situ kita mau naik, ya kurang lebih itu apa, tanjakan itu 90 derajat lah. Nah korban itu kan nggak bisa saya panggul, kita enteng geret-geret naik sedikit ya. Bisa dibilang, Gunung Slamet memang bukanlah sekedar gunung biasa, terutama untuk masyarakat sekitarnya. Mitos-mitos yang diceritakan seringkali mencerminkan rasa ingin tahu manusia terhadap alam yang belum sepenuhnya dipahami. Masyarakat di sini percaya bahwa gunung ini memang tempat yang ditempati oleh roh dan makhluk goib. Meski begitu, bukan lantas mitos tersebut membuat manusia takut. Justru sebaliknya, kisah itu menjadi cara menjaga alam sekaligus menghormati makhluk Tuhan.